Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari ini hari Selasa. Ini peserta dan panitia SGGC kedua yang tertinggal berangkat duluan, pulang terakhir. Berangkat hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, baru insya Allah sore ini balik. Kemarin si Rehan peserta dari Cikarang ini ketinggalan kereta gitu, jadi sudah kita kejar sampai ke Kota Lama nggak nutut, kita balik lagi komplain masalah tiket. Nihil ya, hangus dinyatakan hangus ya. Tapi ya nanti biar naik bis lah baliknya, kasihan di sini sudah kelamaan. Kerasan dia. Oke. Alhamdulillah untuk SGGC kedua, angkatan kedua ini sangat meriah. Acara berjalan dengan lancar, sukses. Peserta didominasi kaula muda, terus dari berbagai daerah, Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada yang dari Kalimantan yang terjauh. Seru juga. Dan semuanya sudah menerima materi dari para pemateri yang kompeten dan juga praktek menyembelih satu orang satu, dan peserta juga ada yang online juga. Untuk peserta yang hadir atau yang offline dapat kaos, dapat ID card, kartu BPJS, sertifikat. Mana sertifikatnya? Di sini tadi. Nah, ini untuk sertifikat itu. Kaos. Makan kenyang. Dapat snack banyak. Kopi, teh nggak pernah telat. Kue yang mengenyangkan. Ada tim medis, jadi ya lengkap. Komplit lah. Kalau yang datang itu kesannya cukup puas, gitu. Cukup puas, menyenangkan, dan terlebih lagi adalah di GSN ini memang kita tanamkan ukhuwah Islamiyah, menjalin tali silaturahim, tali persaudaraan. Jadi ya mereka sangat terkesan. Ini nanti kita minta untuk peserta membuat video, karena kemarin kita tidak sempat membuat testimoni masing-masing karena banyaknya tamu, karena kesibukan, jadi tidak sempat membuat konten produk, tidak sempat. Ya biasalah kalau kumpul-kumpul pasti lupa nggak buka HP, kadang di WA nggak dibuka, nggak dibalas, itu karena mereka lagi asik ketemu. Yang selama ini selama 10 bulan jangan hanya chattingan saja, hanya chatting terus belum kenal satu sama lain, dan ternyata setelah ketemu asik, ini asik dari sana sini, asik tawa, lepas canda gitu. Terakhiran juga hari Minggunya, jadi itu full materinya kita sampaikan, full Sabtu dan Minggu itu padat banget randonnya, dari mulai jam 9 TET itu pembukaan seremonial dan materi-materi hingga malam hari jam 10 langsung. Jam 9 ya? Jam 9 atau 10? Jam setengah 10 kita prepare ke RPH sampai jelang subuh, balik lagi ke gedung, istirahat sebentar, subuh, pagi langsung jalan, sarapan, langsung berangkat piknik healing kita ke Sumber Maron. Jadi seru, semakin menambah suasana keakraban ini semakin terasa. Jadi insya Allah ini enggak sebuah momen yang nggak akan terlupakan lah sepanjang hidup para peserta ini. Bahkan malah yang dari Jakarta kemarin sebenarnya kita itu buat konten, saya itu waduh nyesel banget, videonya penuh di HP. Begitu kita malam mereka
tinggal di sini ada 5 orang, 6, Iya, 7 orang ya, 7 7 orang orang. dari Jabodetabek rata itu. Kita buat konten, ternyata nggak terekam tapi nggak tersimpan. Jadi terekam tapi terrecord tapi tidak tersimpan. Waduh, sayang sekali. Makanya harapannya nanti yang peserta ini semuanya buat video kirim ke kita biar nanti pemirsa ataupun yang baru tahu atau yang pengen dari mereka jawabannya apa, kesan-kesannya selama mengikuti acara SGGC itu bagaimana sih. Jadi mereka masing-masing buat video di rumahnya masing-masing, nanti kita gabungin seperti itu. Ya tentunya sangat menyenangkan. Sebenarnya SGGC ini kan sahabat GSN Gathering Camp, ngumpulnya para eksekutor dari berbagai daerah di Indonesia khususnya. Mudah-mudahan tahun depan bisa yang Malaysia, Singapura, Brunei bisa ikut gabung. Amin, amin. Terus tidak hanya kumpul-kumpul, makanya kita konsep ini jangan hanya sekedar kumpul-kumpul, seneng-seneng sebuah game-game asik itu enggak, tapi kita kasih materi pemantapan, di upgrade gitu. Yang kemarin kesalahannya apa, kurangnya apa, di upgrade dari semuanya, fikihnya, terus materi bacer dan lain-lain disampaikan seperti itu. Tapi ketika di RPH ternyata 1 jam sebelumnya kita sampaikan 1 jam materi pembekalan. Sebenarnya saya mau menyampaikan banyak hal sih terkait bila SOP dan lain-lain, tapi karena ini pesertanya itu lebih banyak yang belum pernah ke RPH, maka saya kasih pembekalan seputar RPH 1 jam dan saya ulang-ulang sampai ke RPH. Di RPH masih disambut oleh Mbah Mudin dan diperagakan langsung secara begini-begini step by stepnya apa yang dilakukan oleh eksekutor saat sapi datang dan lain sebagainya. Padahal hanya praktek menyembelih saja, tapi ternyata mereka semua nervous, grogi ketika melihat sapi gede, dilihatin para jagal, teman-temannya itu benar-benar grogi banget, sehingga makanya kalau di RPH kita terkesan teriak-teriak itu wajar, karena kadang kita teriakin pun dia nggak ngeh gitu. Suruh megang tangan di kode suara saja nggak nyambung kan. Makanya Mbak Mudin kenapa tangannya dipegang ditaruhin di gelambir, karena pegang Pak gelambirnya, pegang Pak gelambirnya, gelambirnya Pak dipegang, itu nggak nyambung, nggak tahu apa yang dipikirkan sehingga ini telinga nggak mendengar. Fokus itu fokusnya menyembelih gitu aja, telinga sudah nggak mendengar apa-apa yang diteriakin, bahkan dibisikin. Kalau saya ngerekam sambil teriak, kalau Mbak Mudin di deket gitu. Tapi karena nggak cepet memperhatikan, nggak cepet apa yang responnya itu nggak cepat apa yang disampaikan oleh Mbak Mudin, makanya tangannya langsung dipegangin ke gelambir. Itu wajar seperti itu, karena ini kami sudah berpengalaman mendampingi banyak orang seperti itu. Dan ada 3 bis yang kami bawa kemarin ketika pelatihan. Nah ini ada yang kelas standar, ini Willis ya, baja Willis full kayu model Betawian. Ada yang kelas premium, ini handle tanduk serangka brul amboina dengan material baja Barsezo, dan ada yang premium handle bule baja Bohler K340 Isodur sarung kulit. Saya lebih percaya bilah saya yang dijadikan mereka praktek ketimbang mereka membawa sendiri, walaupun kita sudah sepakatin boleh membawa pisau dan goloknya sendiri-sendiri, tapi tetap kita tes dulu sebelum berangkat. Nah karena banyak kadang-kadang nggak dites, cuma saya lirik, saya lihat gitu. Tapi saya kalau sudah masuk RPH, pembekalan itu sudah sebelumnya baik di gedung maupun di gubuk GSN, itu di RPH saya jarang sekali mengomentari. Setelahnya baru saya komentari, tapi sebelumnya saya pastikan dulu kapasitasnya seberapa, apa yang sudah kami sampaikan semuanya, bagaimana aplikasinya. Jadi begitu masuk ya sudah saya lihat APD-nya lengkap enggak, pisau yang dipakai yang mana. Kalau dia pakai 2 sapi seperti ini, ada gelambirnya atau enggak bergelambir atau bagaimananya, dia bisa enggak ini membaca situasi segalanya, bisa cepet enggak responnya. Nah seperti itu. Dari yang pertama dulu, ini yang baja Willis,
cakep banget motifnya. Nah, kita bawakan ukuran segini karena rata-rata pemula semua ukuran segini, dan alhamdulillahnya mereka memang mungkin ya dari rumahnya memang ingin mendalami gaya Doric ya. Jadi kemarin itu semuanya pakai gaya Doric ya, kecuali panitia yang menyembelih 2 ekor sapi di tempat yang memang orang jaganya itu nggak mau gaya Doric, maunya gaya begini. Nah, dan terjadi sedikit insiden ya karena tangannya licin. Sapi kedua ini tangan berkeringat dan licin. Ini jari tengah apa jari? Iya, jari ini tunjuk. Jari telunjuk. Itu yang pas pegang itu licin. Pas ini kena. Iya. Itu. Jadi pas telunjuk gini kena Ya. berdarah. Nah itu memang jagalnya maunya seperti ini, nggak mau gaya Doric. Alasannya apa? Alasannya takut. Seperti ini bilahnya baja wilis tanpa rikaso. Untuk panjang 31, mantap. Terlebarnya 3,6, ketebalan 3,5 mili. Oh, 3 mili. 3 mili persis ya ini ya, 3 mili. Terus kita tes. Jadi standar ketajaman untuk pengetesan di GSN itu standarnya slash tisu. Kalau sudah slash tisu digerakin pelan begini, tidak harus dihentakkan. Kalau seperti ini dihentakkan seret langsung terbelah jadi 2 itu atraksi lah, sekedar atraksi. Mungkin tajam di separuh sini sudah cukup seperti itu. Apalagi artinya tajam betul gitu loh, itu sudah cukup. Tapi kalau digesekkan begini pelan, nanti ketahuan oh di ujung masih kurang. Tapi ketajaman seperti ini sudah sangat cukup. Halus begini saya sudah berani, meskipun bukan produk GSN. Ketika praktek kita kadang-kadang peserta ini respon, jadi langsung Ustaz saya mau pakai yang ini, tolong dicek gitu. Pokoknya dia ngasih gitu, saya paham. Saya coba, oh cukup. Tapi dilihat dulu modelnya gitu. Ya Pak Irianto apa siapa yang dari Jawa Tengah itu kan? Ya. Nah itu ada dari punyanya Pak Imam, bentuknya melengkung gitu. Terus di ujung itu tempat rikase malah dipeges seperti V gitu, kayak terpotong. Nah, saya takutnya nyangkut enggak ini, tapi tak liatin enggak kaku bentuknya. Oh, enggak kaku, aman lah. Kalaupun toh nyangkut nanti tinggal saya tegur si yang ngasih pinjaman, karena kita panitia menyediakan. Jadi peserta ini datang hanya bawa orang dan perabotannya sendiri. Untuk pisau yang dibuat praktek kita sediakan banyak gitu. Nah kemarin ada yang pengen nyoba yang premium, sudah kita bawa, nggak usah banyak-banyak yang di tas, yang saya pakai untuk alat peraga saya ketika menyampaikan materi. Dan ini juga kan Bang Wan baru datang, kita review di Pak Toha Duren. Ini kan masih ada 2 piece masih nih, handle bule mantep ini. Dan ini kita korbankan karena kalau semuanya mau nyoba yang baru-baru bareng dagangan. Dagangan guys. Nanti kalau ada apa-apa ya enggak sih, enggak sampai natap tulang, aman lah. Mungkin kalau natap lantai ada peserta yang sampai natap lantai Punya sendiri. Iya, enggak punya saya juga. Saya lihat aman. Iya, ini sih. Boler K340 untuk panjangnya 30 cm, terlebar di ujung 3,1, ketebalan 2,5, menipis. Ini aja udah premium banget tajamnya, dan lebih ke bentuknya itu gampang. Nah ini kan masih threaded ya, tinggal kita stropping. Kalau di stropping kan sudah dipakai puluhan ekor. Kalau di stropping tidak mampu kembali, maka harus di honing atau di sharpening. Untuk pemula biasa, kalau misalkan natap tulang, ngebentur lantai dan lain-lain itu sudah biasa. Nah, ini sudah cukup. Di stropping sesaat sudah kembali ketajamannya. Oke. Dan sarung kulit, kebanyakan orang-orang diselipin di sepatu boot. Nah, itu fungsinya sepatu boot. Semuanya sedetail mungkin sudah kami sampaikan ketika materi pembekalan.
selanjutnya yang ini keluar juga dari tas, ada yang pakai, ya monggo lah kau Pak. Jadi ini golok-golok yang sudah kita pergunakan untuk materi dan praktek. Ketika ada yang maharin kan ada nilai historisnya di situ, premium. Meskipun untuk bajanya baja L6 atau Barsenso, tapi dibalut dengan premium. Anunya juga, bilahnya juga premium. Secara pembuatan ini stok remove rapi banget. 30 cm di ujung 3,5, tebal 3,5 mili menipis. Sudah flat semua, masih sedikit kurang rapi, tinggal di setroping. Nanti nyetroping ini kalau sudah tahu sudutnya, sudah tahu tekanannya, itu meskipun posisi berdiri, posisi duduk, jongkok itu tetap dapat. Makanya harus terus berlatih, dari tajam ditumpulin, ditajamin lagi, terus setiap hari berlatih. Termasuk juga saya ini slash tisu juga harus berlatih tiap hari, harus dilatih. Kalau nggak dilatih ya kaku, nggak lupa tapi kaku. Termasuk membalik bilah gini, mencabut. Kalau mencabut menyarungkan kan tetap gini, tapi ketika dari sini terus diputar ini kan harus dilatih terus tiap hari ketika praktek. Kalau berdiri saya harus pakai sepatu boot, tapi kalau duduk bisa begini. Nah ini 3 piece, silahkan barangkali ada yang berminat tanyakan ke Bu Admin. Dan tentunya ketika kenapa sih produk GSN kok harganya lebih mahal gitu kan, alasannya apa Bang? Sedikit silakan. Ya. Alhamdulillah, sahabat GSN dimanapun berada, para pecinta GSN di seluruh dunia, sering sekali pun saya tidak hanya kenal GSN saja, beberapa seller maupun maker pun sering kita lihat di konten-kontennya ataupun mungkin berjumpa langsung. Dan alhamdulillah saya kenal dengan GSN pun ya hampir 3 tahun ya, gitu loh. Jadi mengikuti GSN dan juga melihat beberapa seller menjual produk yang semacam ya. Perbedaannya itu kenapa produk GSN sebenarnya tidak terlalu mahal banget ya. Ya hanya dikit saja ya, standar lah ya kan. Kalau seandainya memang tergantung bahan, bentuk dan juga kualitasnya. GSN yang saya kenal dari awal, memang saya sendiri merasakan bahwa sempat saya dulu membeli produk GSN, membeli produk GSN, dan produknya tersebut pada saat dalam pengiriman itu dibegal orang ya, atau diambil lah ya, pada saat masih dikurir, masih dalam proses mau pengiriman, itu semua hilang ya apa yang saya pesan. Dan setelah ada konfirmasi dari pihak Bu Admin bahwa produk saya ini dia begal orang, langsung pihak GSN ini lewat Bu Admin ini langsung, pertama beliau memohon maaf, kedua menawarkan kepada saya untuk mencari bilah apa yang kita kendaki untuk sebagai pengganti bilah yang hilang tersebut. Dan memang terbukti alhamdulillah dari cerita beberapa teman sahabat GSN yang pernah memesan produk di GSN ini, pada saat memang ada produk yang hilang atau mungkin produk yang salah, GSN bertanggung jawab sekali untuk mengganti produk tersebut ya, walaupun tidak ada uang penambahan dan segala macamnya. Dan ada beberapa juga sahabat GSN yang beliau sangat menginginkan lah punya bilah, tapi uangnya tidak cukup ya, uangnya tidak cukup, dan dengan alasan yang jelas bahwa benar-benar beliau ini ingin berdakwah atau syiar untuk sembelih halal, maka GSN memberikan subsidi kepada sahabat GSN tersebut yang memesan produk. Ini artinya ada subsidi silang lah ya dari produk yang kita beli ya, dengan mungkin pemikiran beberapa orang ini agak mahal,
ya, tapi ya kan dari kelebihan yang mungkin wajar, setiap seller itu mencari kelebihan dalam proses dagang itu diwajibkan juga oleh agama kan. Nah ini GSN dengan kepeduliannya membantu yang lain ya, contoh tadi kayak kehilangan diganti ya, bukan dengan barang yang sama, malah justru ya kan dengan barang yang artinya lebih mahal harganya, GSN siap bertanggung jawab ya. Terus juga jika ada sahabat GSN yang benar-benar perlu tapi keuangannya kurang ya, dan benar-benar artinya ya kita dengan GSN dengan mungkin positive thinking membantu. Ditambah lagi yang luar biasanya ini yang beberapa atau semua, hampir semua sahabat GSN yang sudah bergabung di grup sahabat GSN ini sangat bangga dengan GSN, karena hanya GSN seller yang baru mengadakan bentuk dakwah dan edukasi kepada para langganannya, atau mungkin nggak usah langganan yang sudah pernah beli produk GSN, yang baru tanya-tanya aja itu udah dimasukin grup sahabat GSN. Nah, luar biasa ya. Jadi kadang saya bertemu dengan sahabat GSN, dia bertanya gitu loh ya kan, saya belum punya golok GSN loh, kok bisa masuk grup sahabat GSN? Yang nggak taunya katanya baru bertanya langsung suruh masuk sahabat GSN. Agar apa? Agar mengetahui ya bahwa bila cara pemakaiannya, edukasi cara penyembelihannya ini lebih tahu dulu, lebih paham dulu. Jangan cuma mentang-mentang beli produk golok atau pisau sembeli tapi tidak tahu cara penggunaannya yang baik dan benar. Ini yang benar-benar jadi misi visinya GSN ini, untuk memberikan edukasi bahwa pemakaiannya seperti ini baiknya. Akhirnya ya kan adakanlah kegiatan sahabat GSN Gathering Camp. Di tahun yang kedua ini alhamdulillah ya, bukan hanya dalam pelaksanaan offline tapi juga ada online-nya juga, karena GSN dengan kepeduliannya loh ya kan, sahabat GSN kan banyak ya kan, jauh-jauh, kasihan kalau seandainya karena jarak beliau tidak bisa ikut pelatihan. Nah dibuatkanlah kita dengan panitia dengan GSN untuk pelatihan yang secara online ya. Mudah-mudahan mungkin ya ada beberapa, kalau menurutnya kami ada kekurangan ya, insya Allah ya, karena ini mungkin masih baru untuk yang online. Mudah-mudahan tahun depan sih ya banyak sih yang ikut online tuh jadi penasaran ya, sudah ada yang bertekad insya Allah ya kan tahun depan mau hadir, artinya mau ikut offline lah, karena mereka menilai bahwa offline itu malah lebih enak ya, malah lebih puas ya, karena bisa ketemu dengan sahabat GSN dari seluruh daerah, kemudian juga bisa merasakan semangat, aura dan juga kegiatan SKGC dengan apa adanya itu. Jadi teman-teman, hanya intinya adalah produk yang dibeli dari GSN itu ya kan, yang didapatkan hasilnya dari keuntungan penjualan produk. Kalau jika memang ada yang berpendapat kok lebih mahal ya, karena GSN dengan kepeduliannya membantu kita semua, baik dari secara edukasi maupun tanggung jawab GSN sebagai seller alat perlengkapan sembelih yang insya Allah ya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Dari saya itu saja. Nah ini sekalian nih ya, udah wawantawarin peserta nih ya kan. Ini sebenarnya jadi inceran karena tahun kemarin SKGC angkatan pertama Wawan beli bila ya kan, sengaja dipakai di tes ya pada saat SKGC pertama ya, dipakai untuk menyembelih 2 ekor sapi ya dengan 2 orang yang berbeda, dan hasilnya alhamdulillah walaupun ele-elean ya, tapi ya karena kan kita lihat manfaatnya, jika bermanfaat bagus ya udah kita beli. Dan kebetulan ya kan ya, karena ada temen juga nih yang pengen banget, butuh banget ya kan, mau cari golok sembelih ya kan, kenal juga, kasihan kalau nggak dikasih, katanya nggak bisa nyembelih ya. Ini yang jadi tanggung jawab kita, udah akhirnya dilepas tuh kemarin, hilang dah, nggak punya golok dah ya kan, untuk ya bentuk Betawian. Nah makanya kemarin pas dipakai
ada golok yang model Betawian buat nyembeli, dan harganya juga ya terjangkau. Mau dimaharin? Iya dong. Ya, Makanya Masya Allah tuh. Alhamdulillah. Iya, yang transfer ntar buat Cicil bu, cicil. Ya, ini udah ketahuan guys, makanya harusnya kita paham ya bahwa bila yang bagus itu, kata tadi guru bilang ada historinya. Ya, ini bila udah berapa ekor nih kemarin dipakai, sayang kalau kagak dimaharin. Ya, sudah ada ceritanya ya, mudah-mudahan aja ya ini buat kenang-kenangan nanti. Gitu guru ya. Jadi mudah-mudahan aja semangat peserta SGGC yang kemarin menggunakan ini ya kan, semangat yang baik-baik tapi jangan kebanyakan bengong. Ya, semangat yang baik-baik dari peserta kemarin ini menyatu di bila ini, insya Allah ini membawa dipakai keberkahan. ya, membawa keberkahan dan buat Wawan buat semuanya, amin. Makanya kalau saya bilang bila itu hanya wasilah, Ya, betul. hanya wasilah saja, kita utamakan persaudaraan. Udah Pak Haji, kemarin ada yang golok yang handle bule dicicil 2 kali boleh nggak? Monggo, saya bilang silahkan. Berapa harganya? Sekian. Sudah, itu urusannya sama Bu Admin. Dicicil silahkan. Karena kita sudah nggak ini lagi, istilahnya itu nggak mengutamakan jualan tapi edukasi. Makanya benar banyak yang tim Jakarta kemarin ternyata kan setelah beliaunya konfirmasi, bukan saya mah siapa saja dari manapun, dari bendera apapun ke sini sudah kita welcome, anggap saudara siapa saja walaupun baru pertama bertemu. Dan ternyata kan mereka lah ngaku sendiri 2 kali ngomong, lah saya sahabat GSN tapi belum punya bilah GSN. Nah, udah ada yang main digojlokin. Lah lu bagaimana urusannya? Ntar kalau orang tanya. Nah, kalau saya sih udah santai aja, nggak usah dipikirin gitu loh. Mana yang diminat bisa dicicil ke, atau harga bisa, masalah harga itu sebenarnya enggak inilah, kalau orang berpendapat mahal itu subjektif ya. Ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah. Nyatanya toh meskipun kita jarang konten juga alhamdulillahnya banyak yang beli, karena kan melalui Japrian konsultasi dengan Bu Admin gitu. Jadi ya kembali ke diri masing-masing. Kalau niatnya silaturahim sudah enak, dapat ilmu, beli enggak urusan, enggak masalah, karena kita berniaganya dengan Allah. Karena yang mendatangkan konsumen, yang menggerakkan hati konsumen itu Allah gitu. Saya ada yang nawar harga sekian, belum saya lepas, saya berat, ternyata nggak deal kan, nggak jadi karena tawarannya kurang cocok, kurang masuk harga modal. Ternyata ya beberapa hari berikutnya sih ada kekecewaan ya, kenapa nggak tak lepas, tapi rugi kalau tak lepas kan gitu. Sudah, ternyata waktu jelang Idul Kurban alhamdulillah harga cocok sesuai dengan yang tertulis. Nah ini bisa masuk ke kas subsidi silang tadi itu. Jadi ada sahabat-sahabat GSN yang solid, yang mohon maaf perekonomiannya kurang, itu bisa kita bantu. Misal nggak punya satu kita bantu, nggak punya ini kopi ya kita kasih apa gitu. Jadi tapi tetap biarkan dulu para sahabat GSN ini berjuang dulu seberapa. Nanti kalau sudah ada yang nabung sebulan seminggu itu beberapa hari ngumpulin 100.000 ke sini, 100.000 ke sini, tapi belum nyebut mana barangnya gitu. Tapi begitu sudah sampai di situ mentok dia jeripayahnya, terus bilang harga yang itu, ya sudah kita bantu. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami oleh seluruh pemirsa, khususnya sahabat-sahabat GSN. Jadi cerita-cerita yang Bang Wawan sampaikan itu tadi di awal hanya sebagai cerita motivasi mungkin pribadinya Bang Wawan ya. Tidak perlu dicontoh, semisal barang kebajak saya minta ganti rugi ke GSN ya. Kalau bicara untung rugi ya kita terus yang rugi kan gitu. Orang datang ke sini kita nggak minta suruh bawa beras sendiri, kita enggak, kita niat memang sedekah. Tamu bawa rezeki. Jadi berapa hari pun di sini kita terima, kita sungguh, kita gupuh gitu. Ya, ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih dari yang menyimak dengan penuh perhatian.
Semoga kita semuanya penuh dengan keberkahan. Amin. Amin. Akhiran wa faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.